warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Rifa Naila Salsabila sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang lain. Yang pertama ada Rafifah Samhan dan yang kedua ada Alifa Nursyabani. Topik perpajakan digital menjadi semakin penting dengan pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya jumlah individu yang mendapatkan penghasilan dari platform online. Sebagai seorang influencer, penting untuk memahami kewajiban perpajakan Anda. Dengan memahami peraturan yang berlaku, Anda dapat memastikan bahwa Anda mematuhi hukum dan berkontribusi pada pembangunan negara. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai aspek perpajakan digital, termasuk peraturan yang berlaku bagi influencer, perhitungan pajak, dan contoh kasus. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai sesi pematerian ini dengan membahas latar belakang perpajakan digital. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan dunia digital telah menciptakan peluang baru bagi banyak orang untuk menghasilkan uang, termasuk melalui e-commerce, marketplace, dan profesi sebagai influencer. Namun, banyak dari mereka belum memahami kewajiban pajaknya, sehingga pemerintah mulai memperketat regulasi perpajakan digital. Aturan ini bertujuan untuk memastikan setiap penghasilan yang diperoleh dari platform digital dikenakan pajak sesuai ketentuan seperti pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya adalah regulasi pajak. Apa sih regulasi pajak itu? Nah, jadi regulasi pajak adalah kumpulan aturan dan ketentuan hukum yang mengatur sistem perpajakan dalam suatu negara. Regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti jenis pajak yang berlaku, siapa yang wajib membayar pajak, bagaimana cara menghitung dan membayar pajak, serta sanksi bagi yang melanggar ketentuan pajak. Nah, regulasi pajak juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengatur penerimaan negara sebagai sumber pendanaan pemerintah. Yang kedua adalah menjaga keadilan pajak, memastikan setiap wajib pajak membayar sesuai ketentuan. Yang ketiga adalah mendorong kepatuhan pajak dengan memberikan insentif atau sanksi bagi wajib pajak. Yang keempat adalah mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak yang dapat merangsang investasi dan konsumsi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perhitungan pajaknya, mari kita kenali lebih dekat sosok Artada, seorang konten kreator yang aktif di platform TikTok. Artada adalah seorang konten kreator asal Indonesia yang dikenal melalui TikTok dengan nama pengguna @artada. Hingga saat ini, ia telah mengumpulkan lebih dari 1 juta pengikut dan 109,2 juta suka di platform TikTok. Dia dikenal dengan cara endorse yang unik dan juga menarik. Masuk ke dalam kategori manakah Artada? Artada adalah individu, bukan badan usaha, sehingga dikenakan PPh pasal 21. PPh pasal 21 menggunakan tarif progresif sesuai pasal 17 UU PPh. Penghasilannya berasal dari endorsement, AdSense, dan juga sponsorship. Bagaimana perhitungan pajaknya? Pertama, kita harus mengetahui PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya. Karena Artada belum menikah, maka dia dikenai PTKP 54 juta per tahun. Selanjutnya, kita hitung PKP atau penghasilan kena pajaknya, yaitu dengan cara penghasilan tahunan dikurangi dengan PTKP. Perhitungan untuk PKP Artada berarti penghasilannya dalam setahun yaitu Rp1.070.285.160 dikurangi PKP-nya Rp54 juta. Jadi PKP atau penghasilan kena pajaknya adalah Rp1.612.285.160. Yang ketiga, menghitung tarif pajak penghasilan atau PPh progresif di Indonesia. Diterapkan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Tarif ini bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan kena pajak atau PKP-nya, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Sebelumnya, kita harus mengetahui tarif progresif yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lapisan pertama 5% untuk PKP sampai dengan 60 juta. Lapisan kedua 15% untuk PKP di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Lapisan ketiga 25% untuk PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Lapisan keempat untuk PKP di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar.
Lapisan kelima 35% untuk PKP di atas 5 miliar. Jadi tidak semua tarif harus dipakai. Tarif pajak progresif hanya dikenakan sesuai dengan bagian penghasilan yang masuk ke masing-masing lapisan tarif. Misal, jika seseorang hanya memiliki PKP 100 juta rupiah, maka hanya akan terkena tarif 5% dan 15%, bukan 25% atau lebih tinggi. Penjelasan perhitungannya yaitu lapisan pertama 5% dikalikan 50 juta rupiah, sama dengan 2.500.000 rupiah. Tarif 5% berlaku untuk PKP sampai dengan 60 juta. Karena PKP Artada 1.016.285.160 rupiah, maka bagian pertama dari PKP sebesar 50 juta dikenakan tarif 5%. Lalu mengapa dikalikan 50 juta bukan 60 juta, padahal tarif 5% sampai dengan 60 juta? Karena sebelumnya ada PTKP 54 juta rupiah, sehingga hanya tersisa 50 juta dalam lapisan pertama. Lalu lapisan kedua 15% dikalikan 250 juta dikurangi 50 juta, hasilnya 30 juta rupiah. Tarif 15% berlaku untuk PKP di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Setelah 50 juta dikenakan tarif 5%, sisa PKP masih banyak. Dari batas 250 juta, kita kurangi 50 juta yang sudah kena pajak 5%. Sehingga tersisa 200 juta yang dikenakan tarif 15%. Lalu lapisan ketiga 25% dikalikan 500 juta dikurangi 250 juta, hasilnya 62.500.000. Tarif 25% berlaku untuk PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Dari batas 500 juta, kita kurangi 250 juta yang sudah dikenakan pajak sebelumnya, sehingga tersisa 250 juta yang dikenakan tarif 25%. Untuk lapisan keempat, 30% dikalikan 1.016.285.160 dikurangi 500 juta rupiah. Hasilnya yaitu 154.885.548 rupiah. Tarif 30% berlaku untuk PKP di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Karena PKP yang tersisa setelah 500 juta adalah 516.285.160 rupiah, maka bagian ini dikenakan tarif 30%. Sehingga total pajak terutang dihitung dengan menjumlahkan semua lapisan pajak tersebut. Maka total pajak yang harus dibayar Artada adalah Rp249.885.548 per tahunnya. Jadi kesimpulannya adalah influencer Artada dikenakan PPh pasal 21 karena ia adalah individu yang memperoleh penghasilan dari jasa endorsement, AdSense, dan juga sponsorship. Setelah dikurangi PTKP, penghasilan kena pajaknya adalah Rp1.016.285.160 dengan total pajak yang harus dibayar sebesar Rp249.885.548. Kasus ini menunjukkan bahwa influencer wajib membayar pajak sesuai regulasi yang berlaku. Dengan membayar pajak, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara. Baiklah, sesi pematerian telah berakhir. Kesimpulannya, influencer Artada dikenakan PPh pasal 21 karena ia adalah individu yang memperoleh penghasilan dari jasa endorsement, AdSense, dan sponsorship. Setelah dikurangi PTKP, penghasilan kena pajaknya adalah Rp1.285.160 dengan total pajak yang harus dibayar yaitu sebesar Rp249.885.548. Kasus ini menunjukkan bahwa influencer wajib membayar pajak sesuai regulasi yang telah berlaku. Dengan membayar pajak, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Saya harap video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan digital. Ingatlah bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi kita sebagai warga negara yang baik. Dengan mematuhi peraturan perpajakan, kita berkontribusi pada pembangunan negara dan menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.